Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur siang dan malam, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, pada kesempatan ini kita berada di bawah lembah Rinjani, di satu taman Rinjani yang ada di Sembalun, dengan tema yang diberikan adalah tadabbur alam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Wa qala aidan wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berakal. Kalau kita menyimak ayat ini, sungguh luar biasa dalam dan luas maknanya. Apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Ketika kita menengok ke atas, melihat langit yang terhampar tanpa tiang, sungguh menakjubkan. Tidak ada makhluk manapun di muka bumi ini yang sanggup membuat satu bangunan megah, bangunan-bangunan bertingkat yang kemudian tanpa tiang. Tapi saksikan langit, Allah menjadikan langit tanpa tiang penyangga, dan tidak mampu manusia untuk mengukur. Inilah keajaiban yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana Allah menghamparkan bumi ini. Bumi yang dihamparkan oleh Allah dengan luas tak terhingga dan tak mampu manusia untuk mengkalkulasikan berapa luasnya, berapa banyaknya, berapa panjangnya, tidak diketahui oleh manusia. Dan kita pada saat ini sedang ada di Sembalun, menyaksikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, kemudian hamparan bumi yang luas, yang ditanami dengan berbagai macam sayur-sayuran. Sungguh luar biasa. Ini renungan bagi kita. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikkan malam ke siang dan membalikkan siang kepada malam. Allah yang mengatur perjalanan malam dan siang. Itu sebagai tanda-tanda kuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kita merenungi alam semesta ini. Sungguh tidak akan pernah mampu manusia untuk membuat yang serupa seperti gunung, tanah-tanah, tumbuhan-tumbuhan. Itu sebagian kecil dari yang dihamparkan oleh Allah di depan mata kita. Namun dengan hamparan yang begitu luas itu, kita coba untuk merenung dan menelaah bagaimana Allah membentangkan semua ini. Itu salah satu kekuasaan anugerah Allah yang dipersembahkan kepada kita. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita saksikan di kiri dan di kanan kita sebagai ayat-ayat kauniyah, maka kita coba merenung
Siapa manusia yang mampu membuat gunung dengan ketinggian yang luar biasa, batu-batu yang tersusun rapi, sehebat apapun arsitektur ternama di alam semesta ini, kumpulkan semua arsitek-arsitek di belahan dunia ini untuk mencoba merancang gunung-gunung, mengatur batu seperti apa yang terhampar di depan kita, maka saya rasa tidak akan pernah ada yang mampu. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu siapa yang mampu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah? Tidak lain mereka adalah orang-orang yang berakal, yang dianugerahi oleh Allah pikiran yang luas dan dalam. Salah satu contoh tempat ini bisa dijadikan sebagai objek wisata yang tadinya jurang, pegunungan, namun didesain dengan begitu indahnya. Ini salah satu juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia diberikan akal untuk mengelola, menjadi khalifah di muka bumi ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, Allah menawarkan kepada para malaikat penciptaan makhluknya yang bernama manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini. Khalifah dalam arti luas maupun dalam arti sempit, makro maupun mikro, universal maupun secara khusus. Secara universal manusia bisa menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi pejabat. Secara khusus, secara spesifikasi, manusia semua jadi pemimpin dalam rumah tangga. Nah, Allah mengumumkan ayat ini bahwa Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini untuk mengelola alam semesta ini, mengelola lingkungan ini, supaya lingkungan ini tetap terjaga dengan baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan setelah Allah perbaiki. Bumi yang Allah hamparkan ini, Allah hanya minta jangan sampai dirusak, jangan dieksploitasi. Kalau dieksploitasi, maka akan melahirkan banjir, melahirkan erosi, melahirkan bencana, yang dampaknya akan meluluhlantahkan kehidupan manusia. Tapi kalau alam ini dijaga dengan baik, dikelola, didesain dengan baik, maka akan semakin tampak tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihat bagaimana bumi yang dihamparkan ini, orang menanam wortel tumbuh subur, menanam kul tumbuh subur, semua sayur-sayuran di sini. Atau di pegunungan-pegunungan ini kita saksikan, tanah yang diberikan oleh Allah di tempat ini tanah yang subur. Di pegunungan-pegunungan jagung tumbuh, semuanya sayuran-sayuran tumbuh. Siapa yang menghidupkan seperti itu tidak lain dan tidak bukan adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ayat yang tadi, kita ditantang oleh Allah untuk merenungi langit. Di dalamnya ada matahari yang selalu bersinar untuk kehidupan manusia. Dia tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari sejak diciptakan matahari terus kemudian bersinar tanpa pamrih. Ini bisa kita kaji dan bisa kita analisis secara mendalam. Bagaimana manusia bisa berjiwa matahari? Artinya bisa menyinari siapa saja tanpa melihat golongannya, tanpa melihat dari mana mereka datang, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat kelompok-kelompok atau partai-partai. Tidak, tapi kalau kita berjiwa matahari seperti yang tumbuh di langit, maka semua orang siapapun akan mendapatkan kehangatan. Begitu pula kita sebagai manusia, dengan ilustrasi yang diberikan oleh Allah, dengan adanya langit, dengan adanya matahari, kita berjiwa kuat, berjiwa punya power untuk bisa menjadi orang yang terbaik pada diri manusia yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Di alam semesta ini, kita disuruh untuk merenung oleh Allah. Dan satu pohon saja di depan kita ini seperti pohon apokat. Kalau kita kaji, ini kebetulan tema yang diberikan tadabbur alam. Dari mulai bibitnya, bijinya ditanam,
kemudian tumbuh dengan batang, kemudian berdaun, lama-kelamaan berbunga dan berbuah. Siapa sanggup manusia untuk membesarkan satu pohon yang namanya apokat? Siapa sanggup manusia untuk bisa menjadikan apokat itu berbunga, menjadikan apokat itu berbuah, dan menjadikan daunnya? Tidak ada makhluk Allah dimanapun mereka. Ini adalah satu tanda kekuasaan Allah. Bagaimana kita merenungi tentang ciptaan Allah, satu batang apokat saja, dengan rasa yang sangat enak, dengan buah, dengan bentuk buah yang beraneka ragam. Ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna merah, dan ada warna kuning. Allah menciptakan semua warna itu supaya menjadi renungan bagi manusia. Jangan sampai manusia angkuh dan sombong, karena manusia tidak akan mampu membuat satu daun, membuat satu bunga saja, kelopak bunga saja tidak mampu. Maka ketika kita menyaksikan apa yang ada di depan mata kita, tumbuh-tumbuhan maupun gunung yang menjulang tinggi, hendaklah kita banyak bertasbih kepada Allah, memuji keagungan Allah atas karunia yang ada di depan mata kita. Kita kembali ke langit. Allah memperkenalkan langit sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Di langit ada bulan, yang mana malam hari dengan cahaya bulan itu manusia bisa berlayar di tengah lautan, bisa berlayar di tengah kegelapan, ditemani dengan bintang-bintang di angkasa yang cahayanya menembus bumi ini, yang sinarnya menerangi kegelapan malam. Siapa yang mampu memberikan cahaya seperti seterang bulan dengan jarak 150 juta kilo dari bumi sampai ke tempat matahari? Tidak akan ada balon manapun, merek apapun, Philip, Dop, apapun namanya, dia tidak akan mampu menyinari semua alam semesta ini. Coba bayangkan, dari sejak diciptakan matahari ini, dunia ini terang dengan jarak yang sangat jauh dari bumi ke matahari. Nah, siapa yang bisa memberikan cahaya dan sinar seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kita merenungi cahaya matahari saja, otak kita tidak kuat untuk memikirkan bagaimana Allah membentuk cahaya itu, kapan Allah keluarkan, dan kemana Allah tarik matahari itu setelah muncul malam. Itu semua yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewat renungan ini, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita bersyukur atas karunia Allah yang begitu besar di alam semesta ini. Kita diberikan udara oleh Allah dengan udara pegunungan yang begitu segar. Di belakang kita ada air terjun. Sungguh luar biasa. Manusia tidak akan pernah bisa membuat yang namanya udara. Manusia tidak akan pernah yang bisa membuat namanya air. Yang kita minum itu Allah berikan semuanya. Apapun yang kita konsumsi itu semua pemberian Allah. Maka renungi bagaimana Allah menciptakan air yang kita minum, yang kita pakai mandi, yang kita pakai bersuci. Kalau itu kita renungkan, dan air yang ada pada diri kita, sungguh luar biasa menakjubkannya. Wahai saudara-saudaraku, maka jangan menjadi orang yang jauh dari Allah. Jangan menjadi berpaling dari nikmat Allah. Semua apa yang kita saksikan di depan, di kiri, di atas kita adalah anugerah Allah yang sangat indah dan sangat menakjubkan. Saya ingin mengajak kita dengan tema yang diberikan adalah tadabbur alam. Alam ini luas maknanya, bukan hanya yang ada di depan mata kita. Termasuk pembagian alam itu banyak. Ada alam ruh, kemudian ada alam perut, ada alam dunia, kemudian ada alam barzah, ada alam akhirat. Kemudian dalam konteks tasawuf, ada namanya alam nasut, kemudian ada namanya alam malakut, kemudian ada juga namanya alam jabarut, dan kemudian ada namanya juga alam lahut. Nah, di tempat kita ini adalah kita berada pada alam yang kita tempati dengan alam dunia yang begitu indah. Hamparan gunung yang ditumbuhi dengan pohon-pohon besar. Satu pohon manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat satu pohon. Maka orang yang bisa menganalisa semua ciptaan Allah tidak lain adalah orang yang memfungsikan, mengoptimalkan akalnya
Setiap orang yang menyaksikan keajaiban hamparan-hamparan gunung yang menjulang tinggi di depan mata kita, kemudian pohon-pohon yang besar yang ada di sekeliling kita, maka dia termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Lalu siapa orang yang dikatakan orang berakal itu dalam pandangan Allah? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam ayat ini orang yang berakal, yang mampu merenungi penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya malam dan siang, tidak lain adalah ketika mereka orang-orang berakal itu berdiri, dia mengingat Allah. Kita berdiri di tempat yang tinggi ini, kemudian menatap ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, maka jangan terlewatkan kita bertasbih kepada Allah. Karena apa? Takjub melihat gunung-gunung seperti ini. Gunung yang tinggi dan kita capek untuk mendakinya, sulit untuk kita mendakinya. Jalan terjal, kemudian untuk sampai ke situ harus membutuhkan energi yang banyak, membutuhkan waktu yang lama. Ini hanya gunung saja manusia tidak akan bisa menaklukkan gunung-gunung oleh manusia. Kenapa? Karena itu adalah salah satu dari keajaiban Allah yang menghamparkan gunung-gunung ini, dan kemudian kita sebagai hambanya harus senantiasa mentadaburi semua itu, sehingga dengan jalan itu kita akan bisa mengenal Allah lebih dekat. Banyak orang yang masuk Islam, banyak orang yang semakin tinggi keimanannya, banyak orang yang semakin dekat dengan Allah gara-gara mentadaburi alam. Bahkan banyak orang masuk Islam yang tadinya non-muslim, tapi setelah dia merenung siapa yang menciptakan gunung ini, bagaimana asal mulanya gunung, kemudian batu-batu yang tersusun, kemudian yang di dalamnya ada lahar, ada api yang panas luar biasa, itu dia renungkan, dia analisa, dia dia dalami semua itu, yang mengakibatkan orang-orang yang tadinya non-muslim, dia masuk Islam, karena dia merenungi tentang keagungan ciptaan Allah berupa gunung. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang beriman, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka banyak-banyaklah merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita dalam hadis qudsi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan ciptaanku, kata Allah, dan jangan sekali-kali memikirkan aku. Manusia tidak semuanya bisa memikirkan ciptaan Allah. Dan satu tumbuhan saja tidak mampu dipikirkan oleh manusia. Bagaimana Allah memproses akar pada satu batang pohon. Bagaimana Allah memproses kulit. Kemudian bagaimana Allah memproses bunga. Bagaimana Allah memproses buah. Lalu dari mana rasa itu muncul. Warna itu dari mana. Terus kemudian bentuk itu dari mana. Maka kalau itu terus kita kaji, maka akan semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah, dan akan menguatkan keimanan kita kepada Allah, dan kita akan lebih banyak bertasbih kepada Allah ketika menemukan hal-hal seperti itu. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, di tempat yang indah ini, mari kita banyak bertasbih kepada Allah atas karunia yang telah diberikan di alam semesta ini. Makanya ketika Allah mengumumkan kepada kita lewat hadis qudsi tadi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, kita disuruh untuk berzikir, merenungi ciptaan Allah, dan jangan berpikir tentang Allah. Kembali kepada orang yang berakal itu, yang tadi mampu menganalisa penciptaan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang itu, mereka adalah orang-orang yang berakal. Orang berakal yang disebut oleh Allah yang tadi adalah ketika dia berdiri ingat Allah. Artinya apa? Dia ingat kebesaran Allah. Dia tatap hamparan gunung, dia tatap hamparan tanah, dia tatap pohon-pohon, dia tatap binatang-binatang. Lalu kemudian dia renungkan. Lalu kemudian dia bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itulah tanda-tanda orang yang cerdas. Tapi kalau ada keajaiban di depan mata manusia, ada keunikan-keunikan yang disaksikan oleh manusia, tapi ketika manusia itu tidak bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil, tidak mengagungkan Allah ketika dia melihat
apa yang dihamparkan oleh Allah depan mata mereka, keindahan alam semesta ini, maka dia termasuk orang yang kufur. Maka dia termasuk orang yang tidak berakal. Kenapa tidak dikatakan orang tidak berakal? Karena dia tidak mengagungkan Allah ketika dia menyaksikan suatu pemandangan yang indah. Makanya kehebatan orang beriman itu ketika dia melihat sesuatu yang unik di depan matanya, di tengah hutan, maupun pemandangan-pemandangan yang unik, dia selalu mengatakan subhanallah. Maha suci engkau ya Allah yang menghamparkan segala pemandangan yang begini indah dan menakjubkan ini ya Allah. Terus dia tidak habis-habis keheranannya. Dia tidak habis-habis takjubnya. Dia selalu memuji Allah. Itu pertanda akal mereka adalah hidup. Tapi sebaliknya ketika dia melihat gelombang-gelombang yang indah di depan mata mereka, ada gelombang lautan, ada gelombang suara angin yang menderu, yang mendesis. Kemudian dia berlalu begitu saja, tanpa berzikir, tanpa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim, tanpa mengucapkan kalimat tasbih maupun tahmid, mengagungkan Allah dengan sebuah keajaiban dan keunikan yang dihamparkan di depan matanya, maka hati-hati, mereka orang-orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika dia duduk, kemudian merenungi satu persatu bunga-bunga yang ada di depan matanya. Ada bunga anggrek, bunga melati, ada bunga mawar, dan seterusnya. Mereka teliti, siapa yang mampu menciptakan warna sebanyak itu? Tidak akan pernah manusia. Kalaupun ada warna-warna yang dibeli, misalnya seperti cat, dia tidak akan pernah sama dengan keasliannya. Maka pikirkan warna daun, pikirkan batang daun, pikirkan akarnya, pikirkan bagaimana goratan-goratan pada daun. Kesemuanya itu jalan mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Apabila itu satu daun saja kita pikirkan, sungguh luar biasa, sungguh terasa damai hati ini. Karena apa? Saudara-saudaraku sekalian, setiap daun yang jatuh itu sudah disaksikan oleh Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi, melainkan Allah kalkulasikan. Kalau kemudian hari ini, di seluruh belahan bumi ini berguguran daun-daun yang di tengah hutan, maupun di tanah lapang, dan dimanapun berada, pohon-pohon itu yang kemudian menjatuhkan daun, semuanya itu dikalkulasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu manusia dalam satu pohon, kemudian tahu berapa banyak daun yang jatuh hari ini, per menitnya berapa, per detiknya berapa daun? Tidak ada yang tahu. Kalau Allah dalam hitungan detik, menit, jam, setiap waktu digerakkan angin kemudian jatuh daun-daun ini, jatuh bunganya, itu Allah sudah kalkulasikan semuanya. Sungguh luar biasa. Ini kita dididik oleh Allah untuk mengenal Dia, supaya menjadi orang-orang yang berakal, supaya menjadi orang-orang yang cerdas, tidak lain adalah dengan banyak bertasbih kepada Allah. Kemudian waktu kita berbaring, walaupun kita tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, kemudian kita dalam kondisi berbaring sudah tidak kuat jasad ini, tapi dalam pembaringan kita memikir kepada Allah, bagaimana Allah menciptakan jasadnya, bagaimana Allah menciptakan napasnya, sehingga sampai hari ini dia bisa bertahan hidup. Bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang yang tersebar di seluruh alam semesta ini. Dia saksikan, dia renungi itu dikala dia tidak berdaya tubuhnya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikategorikan oleh Allah, yang sudah dirilis oleh Allah menjadi insan cendekia, menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang memiliki akal sehat. Hanya orang-orang yang berakal lah yang mampu memikirkan setiap apa yang ada di depan mereka berupa pemandangan-pemandangan yang indah. Oleh sebab itu, lewat tema yang sangat indah tadabbur alam ini, jadikan alam ini sebagai wahana untuk kita dekat dengan Allah. Pikirkan alam ini, kemudian manfaatkan alam ini, tanami dengan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, kelola dengan baik, maka seluruh makhluk-makhluk Allah akan damai di muka bumi ini. Jangan merusak alam, dan jangan sekali-kali merusak lingkungan. Allah telah ingatkan kepada kita, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, diakibatkan oleh tangan-tangan manusia.
kerusakan alam ini telah diumumkan oleh Allah jauh-jauh hari. Kenapa? Karena memang ada tipikal-tipikal orang yang merusak. Ada tipikal orang-orang yang zalim. Ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan keindahan alam. Ada kelompok-kelompok yang tidak mau bersahabat dengan alam. Mereka itulah yang membabi buta, membabat pohon-pohon kayu yang besar di tengah hutan. Yang kemudian akibatnya terjadi erosi dan banjir yang mengakibatkan banyak perekonomian yang lumpuh total. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang menderita diakibatkan karena banjir, diakibatkan karena telah longsor. Bahkan bisa mengakibatkan terjadinya gunung meletus. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, jangan sekali-kali mengadakan kerusakan di alam semesta ini. Tapi bersahabatlah dengan alam. Karena apa? Kita hidup dengan 5 kekuatan. Yang pertama hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga hubungan kita dengan alam. Yang keempat hubungan kita dengan binatang. Yang kelima hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Hubungan kita dengan alam. Tanpa ada alam kita tidak bisa apa-apa. Dari alam kita Allah persembahkan segala macam kenikmatan. Dari alam muncul makanan-makanan semua manusia. Tanpa ada alam, manusia mau makan apa? Maka jagalah hubungan kita dengan alam. Bagaimana caranya kita berhubungan dengan alam? Pertama, dengan merawat dan menjaga kesuburan alam itu. Kemudian memberikan hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, menanam tumbuh-tumbuhan, menanam pohon-pohonan, sehingga nanti buahnya akan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Itu namanya hubungan manusia dengan alam semesta. Alam yang diberikan oleh Allah jangan disia-siakan, tapi dikelola sehingga manfaatnya besar bagi kehidupan manusia yang sebanyak-banyaknya. Alam yang Allah anugerahkan ini jangan dikotori dan dicemari, tapi hiaslah alam ini, manetlah alam ini, supaya kita menjadi tenang di muka bumi ini, supaya pemandangan kita cerah, supaya alam juga bersahaja dengan kita. Kalau kita merusak alam, pastikan dampaknya sangat berbahaya bagi kita. Bisa menimbulkan bencana alam, bencana yang berupa gempa bumi. Kenapa lahir demikian bencana-bencana itu? Karena manusia tidak mau menghormati alam ini. Dia rusak alam ini, sungai Allah berikan, tapi dikotori, dicemari dengan sampah-sampah. Ikan-ikan diberikan, tapi diracuni oleh manusia. Dia pakai potas, dia pakai alat-alat pemusnah binatang. Sehingga akhirnya apa? Binatang-binatang yang tadinya berkembang biak bagus di sungai maupun di lautan, mereka banyak yang mati secara mengenaskan. Karena apa? Diracuni oleh manusia. Wahai saudara-saudaraku, sadarlah apa yang Allah berikan kita, alam semesta ini. Kita jadikan alam ini untuk tempat tinggal yang nyaman dan damai. Jangan rusak alam, jangan eksploitasi alam. Bersahabatlah dengan alam dan tanamilah alam ini dengan berbagai macam aneka tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.